Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat-sahabat semua. Apa ya? Hanya ingin menyampaikan beberapa pendapat lah, beberapa pendapat keresahan ya, beberapa pendapat keresahan saya pribadi tentunya. Ada 4 fenomena yang kita temukan, yang saya pribadi temukan di fakta di lapangan di sekolahan di Jampang ya, Pajampangan ini. Tentu ini keresahan secara pribadi saya pribadi terhadap beberapa fenomena yang terjadi di beberapa sekolah. Misalkan yang pertama, sering adanya kasus kesurupan massal. Secara pribadi saya tidak terlalu tahu bagaimana cara menangani daripada kasus kesurupan itu. Hanya saja merasa risih aja mendengar ketika ada satu sekolahan yang kesurupan. Nah, ini pernah terjadi di salah satu sekolah di wilayah Jampang ini. Ada satu sekolahan yang kesurupan. Mungkin kalau terjadi sekali, it's okay lah ya. Dan ini terjadi lebih daripada satu kali, dan dampak buruknya ini membuat kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Bahkan menurut info ini hampir dibubarkan kegiatan belajar mengajarnya karena terganggu oleh kesurupan massal tadi. Itu keresahan yang pertama. Dan resenya dari sekian banyak yang kesurupan massal ini ada beberapa siswa dan siswi yang kesurupan yang ngomong lantur. Si setannya kayaknya ngomong deh. Ngomongnya minta disembelihkan hewan kurban. Dan ini tentu tipu daya ya. Dia sedang ngeprank nih, sedang mengecoh pihak sekolah untuk dibuatkannya sesaji, dibuatkannya tumbal. Dan itu tentu dalam perspektif agama Islam dan sudut pandang yang saya ketahui itu tidak bagus, tidak boleh. Dan begitu hasilnya teman-teman. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua yaitu di Jampang ini beberapa sekolah umum seringnya mengadakan event atau acara anniversary ya, apa bahasanya, milad lah, secara umum milad ya. Misalkan ada sebuah SMA di kecamatan Cimas misalkan, ada event tahunan sekolah yang dimana itu diisi oleh perlombaan. Kegiatannya biasanya rentannya 2 hari sampai dengan 4 hari. Dan isinya biasanya perlombaan, baik itu akademik, mata pelajaran, atau non akademik yaitu olahraga. Dan itu memerlukan persiapan. Biasanya hampir satu sekolah mengadakan atau mempersiapkan. Nah, resenya, ini rese yang kedua ya, atau keresahannya, kadang sering ada muncul ya 1 atau 2 orang yang kesurupan. Dan beberapa pihak sekolah yang tidak tahu menangani masalah itu ngundang seseorang yang dianggap mampu ya. Dan biasanya di sana orang ini yang diundang ke sekolah untuk menyelesaikan 1-2 orang kesurupan ini ya, biasanya si setannya juga tadi minta ada semacam keinginan yang harus dipenuhi. Dan ya umumnya ya keinginan itu dipenuhi untuk keberlangsungan acara tersebut. Dan itu ya menurut hemat saya pribadi itu sangat tidak, hello 2020 ini enggak gitu caranya untuk mensukseskan event atau acara itu ya. Persiapkan panitia yang bagus, bukan dengan cara ngikutin kemauan setan atau orang yang kesurupan ini. Yang ketiga gini, adanya gini,
seminggu yang lalu kita dapat kabar ada apa namanya, ada satu sekolahan besar di kecamatan tertentu ya, masih di wilayah Jampang. Gini, ada yang kesurupan satu orang. Ini nggak ada acara besar, ini ada siswi kalau nggak salah ya, siswi yang kesurupan di kelas itu, dan ya dipulangkan. Dan ketika pulang dia masih kesurupan. Dan biasanya kalau orang yang lagi kesurupan ngacacang ya, apa bahasa ngacacang, ngomong ngelantur lah ya, ngacacang atau bahasa umum Indonesianya ngelantur, ngomong kemana-mana. Dan resenya setan ini mampu mempengaruhi keluarganya, dan bahkan konon dari sumber yang kita dapatkan, si dukunnya datang ke rumah orang yang kesurupan ini dan mengunjungi sekolah. Kenapa saya bilang dukun? Karena kalau yang beneran kiai atau ustadz itu nggak sampai datang ke sekolah. Kalau ada yang kesurupan di rumah, ya didoakan, pik, selesai. Tapi ini masih dalam kondisi ngacacang ya, kondisi ngelantur si siswi ini. Dan isi ngelanturnya konteksnya gini, di kelas itu ya, di kelas dia berisik, teman-temannya berisik, gaduh. Terus juga hingga akhirnya dia kagandengan atau dia berisik masuk ke si siswi ini. Ketika sudah masuk, dia ngomong, ya ini tipu daya juga nih. Dan ya si orang pintar tadi nggak bisa menyembuhkan. Dan hingga akhirnya ya dia ngikutin, saya mau ke sekolah itu, ngikutin yang si kesurupannya nih, si setannya kesurupan mau ke sekolah lagi. Nggak tahu tuh ya, si dukunnya juga ngikutin tuh ya, karena emang kalau yang beneran ustadz ya nggak harus ngikutin, dia pasti bohong. Ini kalau tahu itu setan masuk ke tubuh seseorang, ngapain harus diikutin, harusnya disembuhin dong gitu ya. Ya datang ke sekolah. Dan lo tau nggak teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Satu kelas di sekolahan itu dibubarin. Gila nggak? Satu kelas di sekolah itu dibubarin. Dan itu menurut hemat kita, kemon, ini rese ya, ini rese banget kata saya. Kenapa rese? Karena gila, hanya satu kejadian seperti itu membubarkan kelas gitu. Oke lah. Gini, saya pribadi atau teman-teman semua ngalamin masa-masa sekolah ya, baik itu SMP, MTS, SMA atau MA. Ya kalau nggak ada guru, ya teman-teman itu ya apa namanya? Ya berisik, ya gaduh lah. Cuma ya terkontrol kayaknya, nggak sampai teriak-teriak juga. Nah, selepas itu karena ketidaktahuan pihak sekolah barangkali, atau ketidaktahuan guru dalam menangani kasus itu, ya kelasnya bubar dulu. Gila ya, kelasnya dibubarin dulu. Dan tipu dayanya berhasil, ngepranknya berhasil nih. Kenapa berhasil? Karena selepas dibubarin, ini setannya keluar. Maksudnya keluar itu dia sadar nih, yang si kesurupannya sadar. Oke. Dari 3 lah ya. Satu lagi ada kasus orang nggak mau sekolah. Ini unik juga. Satu lagi ada kasus orang nggak mau sekolah. Dan apa tahu nggak kasus? Dia nggak mau sekolah bukan karena ada masalah di sekolahnya, bukan ada masalah dengan gurunya. Dia nggak mau sekolah hanya salah satu alasannya karena dia sering dengar bisikan jangan sekolah. Gokil nggak tuh? Gokil kalau menurut kita gokil ya. Oke. Dan apa namanya? Dan selepas itu gini, dia nggak sekolah. Nah,
Selepas itu teman-teman semua, dari 4 kejadian, 1, 2, 3, 4 ya tadi, 4 kejadian tadi, kita dari pada Rehabilitasi Jampang memiliki program school care ya, apa namanya, awalnya ada program home visit ya, atau ada layanan ke rumah konsultasi gratis. Ada juga kita school care atau edukasi atau sharing kepada teman-teman sekolah ya, teman-teman sekolah, adik-adik kita sekolahan non batasan ya, baik itu SMA, MA, SMK, MTS atau SMP, kita mendatangi. Nah, dari 4 kisah tadi itu salah satu alasan keresahan kita ingin sedikit banyaknya mengedukasi, berbagi tips ala 2020 lah. Dan tentu ini bukan hanya sekarang diciptain, tapi emang dari dulu juga syariat kita mengajarkan bagaimana caranya, bukan menangkal ya, bagaimana caranya mengantisipasi kalau ada problem-problem tadi. Karena emang ya bukan terlalu masalah besar ya, tapi emang ya terganggu aja, proses kegiatan belajar mengajar terganggu, dan kita harus menyelesaikan kasus itu. Jadi insya Allah saya pribadi dari pribadi, dan insya Allah daripada tim Rehabilitasi Jampang ya, mengadakan program edukasi atau sharing bagaimana caranya untuk menanggulangi atau berbagi informasi, berbagi sharing terhadap kondisi-kondisi tadi, supaya tidak terjadi di kemudian hari. Karena itu nyiksa. Kembali ke kisah yang satu sekolahan kesurupan masal, dia mintanya apa tadi? Dia minta disembelihkan hewan. Dan apakah itu solusi? Kayak kasusnya kayak yang ketiga tuh. Jadi pasti pas disembelihin itu hewan, ya biasanya kesurupannya hilang dulu. Tapi apakah itu menjamin itu hilang? Enggak. Nanti biasanya beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian ya terjadi lagi, dan dia minta lagi. Dan hello, kita nggak mungkin dong di prank. Maksudnya harus ada tahu tips atau trik daripada para biju enggak ya, para setan ini untuk mengelabui. Kenapa saya sering sebut setan, teman-teman? Karena kalau ada makhluk itu dua ya yang saya ketahui, ada manusia dan jin. Enggak ya, ada manusia dan jin, dan tugasnya illa liya'budun gitu ya, dalam konteks dalilnya, kecuali untuk beribadah. Jadi jin yang beriman itu nggak mungkin masuk ke ranah kehidupan manusia, mengganggu, apalagi sampai nyurupin orang. Jin yang sesungguhnya yang muslim itu ya beribadah di alamnya. Nah, adapun setan adalah sikap pengingkaran. Betapa tidak ingkar ketika si jin ini masuk ke tubuh manusia, mengeracau, ngacamling, ngacacang atau ngelantur. Itu adalah sebuah tindakan di luar ketentuan. Ketentuannya kan dia punya alamnya, beribadah. Nggak harus dia masuk ke alam manusia dan nyurup ya, atau mengganggu lainnya, maka statusnya itu udah setan itu. Kalaupun ada kekeh dimasukkan kategori jin, ya jin yang masuk ke tubuh manusia itu ya kemungkinan besar dua, itu jinnya kafir atau non muslim, kafir ya, nggak non muslim, kafir. Atau yang kedua yaitu jin yang munafik, jadi ngaku-ngaku Islam. Jadi kalau jin yang benar Islam itu nggak ngeracau, nggak masuk ke alam manusia, dia ibadah di alamnya, gitu ya. Teman-teman semua, mudah-mudahan sedikit banyaknya tercerahkan. Tips terakhir barangkali sebelum kita ada ke sekolahan teman-teman, untuk mengantisipasi daripada keluhan-keluhan kesurupan masal, itu dikunci dalam kamar. Ada yang kesurupan, dibiarin, itu sadar sendiri loh.
biasanya setan-setan caper tuh kayak gitu, atau pengen diperhatiin, cari perhatian. Oke gitu ya. Penjelasan selanjutnya tunggu kita di sekolahan kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.